Selamat pagi, shalom jemaat sekalian yang dikasih Tuhan. Ya, tema khotbah yang dipercayakan kepada saya untuk disampaikan pada pagi hari ini dari Majelis GKIM Hosana, itu temanya ya, bersaksi di tengah gejolak zaman. Bersaksi di tengah gejolak zaman. Tetapi saudara-saudara, kalau memperhatikan di dalam tampilan PowerPoint sederhana yang saya buat, itu saya memberikan judul yang sedikit berbeda dengan temanya, tetapi secara hakiki sebetulnya sama ya. Persoalan dan perlengkapan yang dimiliki oleh gereja di akhir zaman. Jadi di akhir zaman ini gereja sedang menghadapi persoalan, sekaligus gereja diperlengkapi dengan satu perlengkapan untuk menghadapinya. Persoalan dan perlengkapan gereja di akhir zaman. Untuk itu saudara-saudara, kita terlebih dahulu akan membuka dua bagian firman Tuhan, dua pasal daripada firman Tuhan yang akan menjadi pasal pendukung ya. Saya tidak akan bacakan keseluruhan pasalnya, cukup panjang. Injil Yohanes pasal ke-10 dan kemudian Roma pasal yang ke-10. Injil Yohanes pasal yang ke-10 dan surat Paulus kepada jemaat di Roma pasal yang ke-10. Sedangkan nanti kita akan melihat bagian utamanya yang dititipkan kepada saya oleh Majelis GKIM Hosana, itu adalah terambil dari surat Paulus yang kedua kepada Timotius ya, pasal ketiga. Oke, kita terlebih dahulu membuka Injil Yohanes pasal yang ke-10. Kita mulai lihat dari ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-16. Saya tidak akan bacakan seluruhnya ya, untuk mempersingkat waktu. Ayat ke-14, Tuhan Yesus berkata demikian, "Akulah, atau lebih tepat aku adalah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku, sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Aku juga mempunyai domba-domba lain yang bukan dari kandang ini." Bicara kandang di situ menunjukkan kepada bangsa Yahudi. Bangsa asal dari Tuhan Yesus sendiri ya. Di tengah-tengah bangsa Yahudi ada domba-domba Tuhan, tetapi Tuhan Yesus mengalihkan perhatiannya juga kepada bangsa-bangsa lain di luar kandang, di luar bangsa ini ya. Ada padaku domba-domba lain. Aku mempunyai domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun atau harus kubawa juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku. Pasti mereka akan mendengarkan suaraku. Dan akan ada satu kawanan dengan satu gembala. Ya. Kemudian kita lompat kepada ayat yang ke-24. Ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-28. 24 sampai dengan 28. Masih pasal yang sama. Orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami di dalam kebimbangan? Jikalau engkau benar adalah Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab mereka, Aku sudah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan atau yang dimaksudkan miracle di situ ya. Mujizat-mujizat yang kulakukan di dalam nama Bapakku, itulah yang memberi kesaksian tentang aku. Tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Nah, sudah di situ ditulis dalam bentuk present tense. Kalau tadi ditulis dalam bentuk future tense. Ya, ketika dombanya ada di luar kandang, kalau mendengar suara gembalanya pasti akan mendengarkan. Akan kemudian datang kepada gembala. Setelah ada bersama dengan Tuhannya di dalam kandang, maka karakteristik dombanya itu akan menjadi konsisten di situ, saudara ya. Akan dalam bentuk present tense, selalu, always, ya, senantiasa. Dikatakan oleh Tuhan Yesus apa? Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka present tense, selalu ya. Mereka mengikut aku. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Ya. Kemudian kita membuka surat Paulus kepada jemaat di Roma. Roma pasal yang ke-10 kita akan mulai dari ayat yang ke-9. Roma pasal 10 ayat yang ke-9. Rasul Paulus berkata demikian, "Jika engkau mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dengan hatimu
bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka engkau akan diselamatkan. Ya. Sebab dengan hati orang percaya sehingga dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku sehingga diselamatkan. Kemudian kita akan lompat kepada ayat yang ke-13. Sebab siapa saja yang berseru kepada nama Tuhan Yesus akan diselamatkan. Ayat 14. Namun bagaimanakah orang dapat berseru kepada kepada Yesus yang belum mereka percaya? Bagaimanakah orang dapat percaya kepada kepada Yesus yang belum pernah mereka dengar? Bagaimanakah orang dapat mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Perhatikan saudara. Untuk orang bisa percaya kepada Tuhan Yesus, maka harus ada yang memberitakannya sehingga orang itu mendengar tentang Yesus. Lalu ayat 17. Jadi iman percaya yang menyelamatkan, the saving faith. Iman itu timbul dari pendengaran. Dan pendengaran oleh atau melalui firman Kristus. Firman dari Kristus tentang Kristus. Saudara, itu di situ ya. Kemudian kita membuka pula surat dari Rasul Paulus, ini teks yang utama dari kita ya. 2 Timotius pasal yang ketiga. Surat dari Rasul Paulus yang kedua kepada Timotius pasal yang ketiga ayat 1 sampai 17. Cukup panjang tapi saya tidak akan bacakan seluruhnya. Nanti saudara di rumah baca ulang ya. Oke. 2 Timotius 3 ayat 1. Ketahuilah kata Rasul Paulus, pada hari-hari terakhir, itu hari-hari terakhir, the last days, ya itu istilah untuk akhir zaman. Ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Atau dalam bahasa Inggris dikatakan horrible times, masa yang menakutkan. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak peduli agama atau tidak peduli kesucian. Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai. Suka menjelekkan orang. Tidak dapat mengekang diri. Garang. Tidak suka yang baik. Suka berkhianat. Tidak berpikir panjang. Berlagak tahu. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah atau kesalehan mereka. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Memungkiri khasiatnya ya. Jauhilah mereka itu. Lalu kemudian kita lihat ayat yang ke-8. Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa. Demikian juga mereka, manusia akhir zaman itu, menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Kita lompat ke ayat 14 sampai dengan 17. Ayat 14 sampai dengan 17. Namun Rasul Paulus berkata, hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan yakini. Dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa sejak kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan. Melalui iman kepada Kristus Yesus. Seluruh kitab suci. Ini saya suka dengan terjemahan baru ya. Memang ini yang tepat. Di situ dalam bahasa Yunani tulis pasa grave theopneustos. Seluruh kitab suci itu adalah hembusan nafas Allah. Ya, firman Tuhan itu hembusan nafas Allah ya. Seluruh kitab suci diilhamkan atau dinafaskan oleh Allah. Dan bermanfaat bagi orang percaya untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Dengan demikian, dengan adanya kitab suci, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Saudara, sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia, yang bersukacita, yang diberkati Tuhan adalah orang yang mau mendengarkan firman Tuhan, percaya dan menjalankan firman Tuhan dengan penuh ketaatan, tentunya dengan pertolongan Tuhan. Ya, saudara-saudaraku, jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus tadi berkata tentang hari-hari terakhir. Ketahuilah pada hari-hari terakhir. Tadi saya sudah mengatakan bahwa istilah itu adalah istilah yang khas, dipakai di dalam perjanjian baru untuk menunjuk kepada akhir zaman atau zaman akhir. Saudara-saudaraku,
Saudara dan saya harus tahu dengan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Bahwa secara individu, secara pribadi, orang-orang Kristen dan secara komunal gereja itu sedang berada. Sudah berada. Sedang hidup. Sudah hidup di akhir zaman. Jadi akhir zaman itu saudara-saudara bukan belum terjadi. Sudah terjadi. Seperti kata orang-orang dari gereja kontemporer mengatakan akhir zaman belum terjadi, nanti akan terjadi beberapa tahun, atau yang mengatakan ada eksak 7 tahun menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Itu keliru saudara-saudara. Ya, benar pun kalau benar dikatakan benar sebagian. Akhir zaman itu sudah dimulai sejak abad pertama. Kenapa demikian saudara-saudara? Karena akhir zaman itu menurut seluruh penjelasan di dalam perjanjian baru, khususnya Ibrani pasal 1. Surat Ibrani pasal 1 dan khususnya pasal 9, saudara menjelaskan. Akhir zaman itu sudah dibuka, sudah diinaugurasi dengan kedatangan Tuhan Yesus yang pertama kali. Dan nanti kelak akhir zaman akan ditutup dengan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Nah, periode waktu di antara dua kedatangan Kristus itu yang disebut the last days, the end of the ages. Akhir zaman, zaman yang terakhir. Nah ini saudara gambarnya, diagramnya ya. Begitu. Masa di antara dua kedatangan Kristus itu adalah disebut sebagai akhir zaman. Jadi akhir zaman itu kalau ditanyakan sudah terjadi ataukah belum? Bisa jawabnya sudah dan belum. Between already and not yet. Nah awalnya sudah terjadi kedatangan Tuhan Yesus yang pertama kali itu sudah membuka. Dan akhirnya kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali belum terjadi saudara. Belum terjadi. Awalnya sudah terjadi, akhirnya belum terjadi. Nah Rasul Paulus mengatakan pada hari-hari terakhir itu menunjuk kepada era ini. Saudara dan saya sebagai komunitas orang percaya, sebagai individu orang percaya, ketika kita melayani, ketika kita percaya, ketika kita hidup, sedang berada di akhir zaman. Pertanyaannya saudara-saudara, ketika Rasul Paulus di dalam 2 Timotius pasal ketiga memberitahukan itu, apakah berhenti di situ? Tidak. Dia memberitahukan tentang kondisi kehidupan manusia pada akhir zaman. Pada hari-hari terakhir itu saudara-saudara. Kondisinya seperti apa? Kebenaran dan kenyataan apa yang ingin Rasul Paulus sampaikan dan beritahukan kepada kita supaya kita tahu, kita paham, kita mengerti. Nah ini saudara, pokok utama dari khotbah saya adalah ini. Dari 2 Timotius pasal ketiga kita akan mendapati kebenaran ini. Saya ringkaskan menjadi satu kalimat. Ini yang disebut di dalam ilmu berkhotbah sebagai proposisi. Apa itu? Pokok utama dari khotbah ini. Harus didapatkan dulu. Saudara-saudara, di akhir zaman ini gereja, kalau kita bicara komunitas orang percaya dan individu orang percaya sedang menghadapi persoalan. Kalau yang namanya persoalan kan masalah. Sedang menghadapi masalah. Masalah yang bukan hanya ringan, tetapi sangat amat berat, sangat amat susah, sangat amat sulit yang berasal dari manusia. Bahkan persoalan itu yang melahirkan kondisi kehidupan begitu menakutkan. Horrible times disebutkan. Menakutkan. Gereja sedang menghadapi itu, persoalan yang menakutkan. Tetapi langsung di dalam pasal yang sama, Rasul Paulus mengatakan gereja menghadapinya tidak dengan tangan kosong. Ada kehidupan yang begitu sulit. Ya, ada kehidupan yang begitu menakutkan. Saudara mungkin mengiyakan, ya kan? Hidup semakin sulit, semakin buruk, semakin menakutkan. Tetapi gereja, orang-orang percaya diberikan perlengkapan yang adalah anugerah dari Allah untuk menghadapinya. Ini saudara pokok yang ingin disampaikan di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga. Pertanyaannya, dari pokok itu apa yang harus kita telusuri supaya kita mengerti lebih lanjut? Nah, untuk menjelaskan pokok inilah, untuk menjabarkan, menguraikan pokok inilah, bahwa di dalam akhir zaman ini, gereja sedang mengalami persoalan dari manusia, tapi Tuhan memberikan kepada gerejanya perlengkapan untuk menghadapinya.
Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, maka saya akan membaginya, penguraian saya ke dalam 3 poin besar. Ya, 3 pokok besar. Yang pertama adalah kita lihat persoalan gereja. Jadi nanti kita lihat ada 3 dari 3 pokok itu, ada 3 peran. Ya, kalau bicara bahasa Indonesia, awalan, akhiran, peran. Ada 3 peran. Peran pertama adalah persoalan. Persoalan dari gereja. Persoalan dari gereja atau kemudian ada ahnya. Masalah. Masalah yang berasal dari manusia yang begitu menakutkan. Masalah berasal dari dunia yang diciptakan oleh manusia. Dan ini saudara yang dijabarkan, dibuat list bahkan daftar oleh Rasul Paulus di dalam ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-9. Saudara-saudara, apakah persoalan dari manusia di dalam hidup pada era akhir zaman ini? Dari manakah asalnya persoalan manusia? Persoalan manusia yang Rasul Paulus singkapkan itu begitu menakutkan, bukan berasal dari Tuhan. Bukan berasal dari Allah. Bukan pula berasal dari alam. Bahkan bukan berasal dari setan atau bukan berasal dari iblis. Kalau begitu asalnya dari mana saudara? Dari manusia sendiri. Maksudnya apa saudara-saudara? Persoalan hidup manusia itu berasal dari manusia sendiri. Saudara, terjadinya kalau kita lihat dari list kejahatan manusia, keberdosaan manusia yang disingkapkan oleh Rasul Paulus pada era akhir zaman, pada era di antara 2 kedatangan Kristus adalah terjadinya eskalasi keberdosaan manusia, terjadinya eskalasi kejahatan manusia. Apa itu eskalasi? Apa itu eskalasi? Saudara, kalau ditanya eskalasi harus tahu eskalator. Terjadinya peningkatan kejahatan manusia, peningkatan keberdosaan manusia. Itu yang terjadi. Sehingga kesulitan hidup manusia semakin bertambah-tambah, semakin buruk, semakin menyulitkan, semakin menakutkan. Kenapa? Keberdosaan manusia, kejahatan manusia, seluruhnya universal. Itu semakin mengalami eskalasi peningkatan. Di dalam segala hal, di dalam segala aspek, dan dilakukan oleh berbagai macam pihak, oleh masyarakat manapun. Ini yang di dalam teologi Kristen disebut sebagai totally depraved atau total depravity. Apa itu? Manusia mengalami kerusakan, kebobrokan total dalam seluruh kehidupannya. Saudara-saudara, belakangan ini saya sih sudah berbulan-bulan, saya tidak tahu sudah berbulan-bulan saya tidak nonton TV. Biasanya yang saya nonton TV kalau nggak ada film ya biasanya berita. Dari satu channel ke channel yang lain. Tapi sekarang saya sudah merasa resah, gelisah, mengerikan. Ya, tidak nonton TV, lalu saya buka YouTube channel atau kemudian berita cetak yang sifatnya elektronik. Ya, dulu tuh suka beberapa situs berita saya buka. Supaya ada bahan untuk kita tahu kondisi kehidupan seperti apa, ya kan? Situs berita yang tidak saya sebutkan ya satu-satu. Apa yang terjadi khususnya di Indonesia, apa yang dilakukan oleh manusia, peristiwa apa. Terakhir saya sudah berbulan-bulan saya tidak buka, saya tidak baca. Kalau saya buka YouTube channel juga saya mengaktifkan restricted-nya, saudara, ya, fiturnya. Kenapa? Saya ngeri sendiri dengan kejahatan manusia. Jadi saya hanya lihat YouTube yang bicara tentang firman Tuhan, khotbah, bahkan khotbah pendeta Billy Graham yang sudah lama saya dengarkan, begitu kan. Lalu ya kalau ada hobi tentang buat diorama macam, saya paling gitu saudara. Saya sudah tidak buka berita politik, berita kriminal dan sebagainya. Terlalu mengerikan. Saya sampai tidak tahan. Bisa muntah melihatnya. Saudara-saudara, kalau saudara tidak melihat hal itu, saudara hidup di Menara Gading. Saudara mungkin di hutan, bertapa. Kita lihat saudara, apa yang dikatakan Rasul Paulus betul-betul terjadi. Eskalasi keberdosaan manusia semakin membuat hidup manusia itu menjadi begitu bukan hanya sulit, menakutkan. Saudara rasakan enggak? Kejahatan manusia, apalagi di Indonesia, saudara-saudara. Ya, pertanyaannya, ketika Rasul Paulus ungkapkan itu, pertanyaannya, apa sebabnya? Apa yang menjadi penyebab
Manusia mengalami eskalasi dalam keberdosaan. Manusia mengalami eskalasi dalam kejahatan. Ada 3 faktor yang diuraikan di situ, saudara. 3 faktor, ya. Nah, ini yang saya perlihatkan. Saya buat restrukturisasi terhadap firman Tuhan supaya gampang dipahami. Ternyata di situ, saudara, kita menemukan kalau kita bertanya faktor apa yang membuat manusia semakin bejat. Faktor apa yang membuat manusia semakin jahat? Faktor apa yang membuat manusia semakin berdosa? Ternyata, saudara, ada sebuah pola. Maka saya menyebutnya dengan istilah the pattern of human sin. The pattern of human sin. Dari apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus, kalau kita buat pattern pola, apa yang disebut sebagai keberdosaan itu ternyata ada polanya. The pattern of human sin. Pola dosa manusia. The pattern of human sinfulness. Pola keberdosaan manusia. Ada polanya. Nah, polanya itu selalu melibatkan 3 faktor. Faktor pertama adalah faktor yang paling mendasar, saudara. Basic, paling mendasar, faktor pertama. Faktor pertama adalah apa, saudara? Tidak mencintai, yang paling atas, saudara. Tidak mencintai kebenaran. Itu disampaikan oleh Rasul Paulus. Manusia pada akhir zaman kenapa semakin berdosa? Eskalasi kejahatannya semakin meningkat. Karena dikatakan sama seperti Yanes dan Yambres. Ada 2 tokoh yang disebutkan. 2 nama yang disebut. Sama seperti Yanes dan Yambres yang menentang kebenaran. Tidak mencintai kebenaran Allah. Menolak Allah sendiri, saudara. Itu yang menjadi kunci yang pertama. Not love the truth. Menolak kebenaran. Saudara-saudara, siapa figur Yanes dan Yambres? Tidak ada di dalam Alkitab. Itu diambil menurut tradisi Yahudi. Menurut legenda Yahudi, dari kitab Keluaran pasal yang ke-7. Waktu Musa dan Harun diutus oleh Tuhan untuk kemudian meminta kepada Fir'aun yang jahat itu membebaskan bangsa Israel dari perbudakan supaya bisa menyembah Allah. Fir'aun menghadapi Musa dan Harun dengan cara apa? Menyuruh beberapa ahli sihirnya. 2 diantaranya adalah disebutkan di dalam tradisi Yahudi bernama Yanes dan Yambres. Yanes artinya adalah si penyesat. Yambres artinya adalah si pemberontak. Itu gambaran, saudara. Orang yang menolak kebenaran adalah penyesat. Orang yang menolak kebenaran adalah pemberontak. Dan itu menjadi faktor yang pertama-tama, saudara-saudara. Ya kan? Dari itu, saudara kemudian masuk ke dalam faktor yang kedua. Kalau sudah faktor yang kedua, kita lihat, saudara-saudara. Orang itu akan jatuh kepada apa? To love the self. Not love the truth. To love the self. Terlalu cinta diri. Dikuasai oleh cinta diri. Ya. Sekeliru dalam mencintai dirinya sendiri. Salah mencintai dirinya sendiri. Saudara-saudara, cinta diri itu penting gak? Cinta diri penting gak? Apakah tidak boleh cinta diri? Harus, saudara-saudara. Tuhan Yesus bahkan mengatakan apa? Kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Orang tidak akan bisa mengasihi orang lain dengan benar kalau dia tidak tahu cara mengasihi diri sendiri dengan benar. Tetapi saudara, orang yang menolak kebenaran firman Tuhan, dia tidak tahu bagaimana, bahkan jangankan mengasihi orang lain. Mengasihi diri sendiri pun dengan benar tidak tahu. Salah mencintai diri sendiri. Terlalu mencintai diri sendiri. Cinta dia kepada dirinya sendiri adalah cinta yang dia tidak sadari akan menghancurkan, membinasakan dirinya sendiri. Buktinya apa? Dikatakan apa? Orang akan jadi hamba uang. Saudara, uang itu netral sifatnya. Kalau kita jadikan tuan dan kita jadi hamba, itu sangat bersifat destruktif, menghancurkan kita. Tapi kalau uang kita perhamba, sangat useful, sangat berguna. Nah ini saudara, cinta diri akibatnya apa? Jadi hamba uang. Cinta diri yang menghancurkan diri sendiri. Saudara, kalau sudah seperti ini, pasti jatuh ke dalam yang ketiga. Disebut apa, saudara? Pertama adalah not love the truth, tidak mencintai kebenaran, menolak kebenaran. Maka akan kemudian apa? To love the self. Maka yang ketiga apa? Not love the others. Pasti tidak akan cinta kepada orang lain. Tidak bisa mengasihi orang-orang lain, saudara-saudara.
Dan itu digambarkan dengan apa? Orang jadi garang, tidak suka berdamai, suka berkhianat. Bahkan anak kemudian berkhianat kepada orang tua, tidak tahu berterima kasih. Seperti itu saudara. Gambarannya. Dan pola ini saudara, selalu akan menghasilkan dosa apapun dimulai dari 3 pola ini. 3 faktor ini yang membentuk satu pola. Apapun. Contohnya, saya berikan contoh aja. Contoh 1. Contoh dalam relasi suami istri. Ya. Apa sih pernikahan Kristen hakikatnya? Pernikahan Kristen ketika seorang suami menikahi perempuan menjadi istrinya, maka kemudian di dalam relasi itu pertama-tama komitmennya bukan kepada pasangan. Komitmennya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kenapa? Karena pernikahan itu di dalam firman Tuhan itu ada refleksi, gambaran miniatur dari relasi Kristus dengan jemaatnya. Ini, pernikahan adalah tempat di mana keindahan dari Kristus dalam relasi dengan jemaatnya itu diperlihatkan. Kalau seperti itu saudara-saudara diterima, apakah suami akan berselingkuh? Suami akan bercerai dengan istrinya? Istri akan berselingkuh dengan orang lain? Tidak akan. Tapi kalau itu sudah ditolak saudara-saudara, tidak. Saya menikah untuk diri saya sendiri. Ngapain untuk Tuhan? Yang penting suka-suka gua. Nah saudara-saudara seperti itu. Tolak kebenarannya. Menolak kebenaran. Not love the truth. Maka kemudian akan jatuh cinta kepada diri sendiri. Yang penting kan gua. Chemistry-nya ada enggak? Suka gua happy enggak? Nah itu saudara-saudara. Akhirnya apa? Tidak bisa mencintai pasangannya. Pasti yang ketiga. Not love the other. Selalu polanya ngikuti begitu. Ya, mengerti. Dosa apapun saudara di dalam kehidupan ini. Korupsi macam-macam selalu mengikuti pola ini. Pertama tolak kebenaran. Kedua apa? Terlalu cinta diri. Salah cinta diri. Dan ketiga sudah habisi orang lain. Mengerikan saudara-saudara kalau sudah kehidupan seperti ini. Mengerikan dan menakutkan. Nah bagaimana kemudian gereja bisa menghadapi kondisi seperti ini? Maka masuk poin yang kedua. Poin yang kedua. Bicara tentang peran kedua dan yang kedua. Peran kedua dan yang kedua. Bicara tentang perlengkapan yang Tuhan berikan kepada gerejanya. The equipment for the church. Saudara-saudara. Perlengkapan ini adalah anugerah. Menghadapi persoalan dari manusia yang adalah masalah. Maka Tuhan berikan kepada gerejanya. Kepada orang-orang Kristen secara individu. Untuk menghadapi kondisi seperti ini. Mengatasi kondisi seperti itu saudara. Tuhan berikan perlengkapan. Equipment. Untuk menghadapinya. Sebuah anugerah. Dan perlengkapan itu sifatnya apa saudara? Powerful. Ampuh. Special grace. Anugerah yang khusus. Tapi sifatnya ampuh. Apa itu? Seluruh isi kitab suci. Kitab suci atau Alkitab. Ini adalah perlengkapan yang Tuhan berikan kepada individu orang Kristen. Dan juga kepada gereja secara lembaga dan komunal orang Kristen. Untuk menghadapi persoalan manusia yang begitu mengerikan. Saudara-saudara, apa sih Alkitab? Alkitab itu apa? Kitab suci itu apa? Seluruhnya isinya firman Tuhan yang tertulis. Yang berpusatkan kepada firman yang hidup. Pusatnya Yesus Kristus. Pribadi Yesus Kristus dan karyanya. Solusi dari semua permasalahan manusia. Cuma satu pribadi. Yesus Kristus adalah jalan keluar. Orang-orang berdosa yang begitu tidak cinta kebenaran. Salah mencintai diri. Tidak bisa mengasihi orang lain. Menciptakan kehidupan yang begitu rusak dan mengerikan. Akan berubah kalau kenal Yesus Kristus. Dan itu isi Alkitab, saudara berpusatkan kepada Kristus. Maka saya bertanya kepada saudara-saudara sebagai orang Kristen. Saudara melihat Alkitab itu sebagai anugerah. Ataukah tidak sebagai sesuatu yang berharga? Saudara merasa Alkitab itu adalah sesuatu yang luar biasa yang Tuhan berikan. Atau sesuatu yang tidak berharga? Saudara baca setiap hari ataukah tidak? Gereja mengajarkan isi firman Tuhan ataukah tidak? Gereja sibuk dengan apa di dalam programnya?
Hah? Memberdayakan jemaat supaya membaca Alkitab. Dulu di GKI Hosana ada mobilisasi program pembacaan Alkitab. Mulai dari baca dulu. Lalu diajarkan. Sekarang di mana saudara? Di dalam channel YouTube yang saya dengar, banyak orang Kristen. Sudah bertahun-tahun jadi orang Kristen. Ketika ada orang yang non-Kristen, sudah mulai tertarik kepada kekristenan, kepada iman Kristen. Lalu bertanya, bagaimana cara baca Alkitab? Cara baca Alkitab, saudara-saudara. Bagaimana caranya? Apa perbedaan perjanjian lama dan perjanjian baru? Saudara tahu nggak? Saudara tahu nggak cara baca Alkitab? Perjanjian lama dan perjanjian baru bedanya di mana? Bertahun-tahun jadi orang Kristen gak mengerti, tahu baca Alkitab gak ngerti, apalagi perjanjian lama dan perjanjian baru. Maka kenapa hidup saudara tidak berubah? Tidak beda dengan orang yang tidak percaya. Itu sebabnya saudara-saudara. Ya, memalukan, ditanya nggak tahu, tanya hoteing. Gimana saudara-saudara? Bangga. Saudara kalau gereja tekun setia kepada pelayanan pengajaran firman Tuhan yang berpusatkan kepada Kristus, saudara-saudara, maka akan menghasilkan dua hal dalam pelayanan gereja. Kita lihat saudara. Yang pertama adalah gereja, kita akan melihat kitab suci itu punya kuasa untuk membawa manusia sebejat apapun, serusak apapun, seberdosa apapun. Ketika dia percaya kepada Yesus Kristus, maka hidupnya akan berubah. Dia akan kemudian mendapatkan keselamatan. Yang pertama-tama saudara-saudara, Alkitab punya kuasa untuk apa? Powerful to lead sinner to believe in Christ. Berkuasa membawa manusia yang berdosa, orang-orang yang berdosa kepada keselamatan, harus diselamatkan, dilepaskan dari kuasa dosa. Hidupnya diubah. Alkitab fungsinya itu seperti itu, saudara. Memimpin orang berdosa ke dalam jalan keselamatan. Powerful to lead sinner to believe in Christ. Setelah sampai kepada keselamatan, maka kemudian kita lihat, kalau gereja tetap tekun dalam pelayanan, pengajaran firman Tuhan, ya, maka kita melihat bagian yang kedua. Alkitab itu punya kuasa. Untuk apa? Mengubah orang-orang yang percaya. Memperbarui orang percaya. Untuk semakin hari semakin menjadi serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Bukan hanya membawa percaya kepada Kristus. Tetapi kemudian membawa orang serupa dengan Kristus. Yang pertama, to lead sinner. To believe in Christ. Maka yang kedua adalah apa, saudara? Alkitab powerful to make believers to be like Christ. Satu, to believe in Christ. Yang berikutnya adalah to be like Christ. Serupa dengan Kristus. Dan Alkitab mengatakan kitab suci itu firman Tuhan. Maka orang yang sudah percaya, sudah ada di dalam keselamatan. Kenapa semakin diperbarui? Fungsi Alkitab apa? Kitab suci yang dinafaskan Allah bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan. Orang ketika baru percaya masih melakukan kesalahan diberitahu oleh Alkitab. Menyatakan kesalahan lalu diperbaiki kelakuannya, dididik dalam kebenaran. Sehingga dengan seluruh ajaran kitab suci, orang percaya diperlengkapi untuk menjadi orang yang bisa melakukan perbuatan baik. Serupa dengan Kristus, hidupnya semakin berubah. Ini yang disebut saudara pemberitaan dan pengajaran Injil. Ya, penginjilan itu seperti itu. Penginjilan punya dua sisi. Ya, penginjilan di dalam kitab suci, di dalam perjanjian baru memakai kata Yunani evangelizo. Ya, evangelizo. Menginjili punya dua sisi. Kepada orang yang belum percaya kepada Yesus Kristus, maka memakai kata keruso. Keruso artinya apa? Memberitakan Kristus, memberitahukan. Supaya mereka bertobat dan percaya. Setelah percaya, kemudian diajar tentang kebenaran Kristus. PI, ya itu sisinya. Kepada orang yang belum percaya, diberitahukan kebenaran Kristus. Supaya mereka percaya kepada Kristus. Sudah percaya, diajar terus. Memakai kata didasko. Penginjilan itu saudara meliputi itu saudara. Evangelizo punya dua aspek. Keruso dan didasko. Keruso adalah announcement, pemberitaan. Dan keruso adalah apa saudara? Didasko adalah apa? Teaching, diajar. Sehingga berubah. Saya mau bertanya kepada saudara.
Saudara apakah mengalami perubahan dari kuasa Alkitab? Dari orang berdosa menjadi orang percaya, dari orang percaya diubah menjadi semakin serupa dengan Kristus. Ngalami nggak itu? Ini perlengkapan yang diberikan Tuhan untuk menghadapi persoalan. Persoalan manusia itu terjadi karena manusia semakin bobrok. Kebobrokan manusia bisa kemudian dikurangi, direduksi, kalaupun tidak dapat dihentikan sama sekali. Dengan cara apa? Manusianya harus berubah. Berubah kalau sudah diselamatkan, berubah kalau semakin serupa dengan Kristus. Saudara, ada sebuah ilustrasi cerita yang saya kemarin baca. Ya, ceritanya ada seorang pemuda Kristen dari keluarga Kristen yang tinggal di desa. Ya, setelah lulus kemudian sekolah, tidak disebutkan apakah sarjana atau tidak. Kemudian dia mencari pekerjaan ke kota besar. Orang Kristen. Ketika dia meninggalkan rumahnya, meninggalkan desanya, maka ibunya yang juga orang Kristen membekali dia bukan dengan uang, gak begitu punya banyak uang, membekalinya dengan Alkitab. Dibekali Alkitab. Nah, nanti kamu baca Alkitab setiap hari, ya. Renungkan firman Tuhan setiap hari, lakukan itu. Itu pesan ibunya, coba begitu. Lalu kemudian dia berkata, "Baik Bu, saya berjanji akan melakukannya." Sampai kemudian di kota, dia mencari pekerjaan dari satu perusahaan ke perusahaan lain, dari satu kantor ke kantor lain. Dia melamar. 1 minggu berlalu, dia tidak mendapatkan pekerjaan, tidak ada hasil. Tidak ada lowongan. Tapi dia tidak putus asa, karena firman Tuhan menguatkan dia. Dia setiap pagi berdoa, "Tuhan pimpin saya mendapatkan pekerjaan, Tuhan bimbing saya." Sampai kemudian satu kali dia masuk ke sebuah perusahaan. Masuk ke sebuah perusahaan, akhirnya ketemu dengan seorang manajer. Manajer personalia atau kalau sekarang manajernya HRD disebut ya. Oke. Kemudian diterima, diwawancara. Ada lowongan, diwawancara dulu ya, fit and proper test. Oke. Kemudian dilihat persyaratannya, ijazahnya seperti apa? Ijazahnya lengkap semua. Lalu ditanya, "Apakah kamu punya surat rekomendasi dari seseorang yang cukup dikenal perusahaan ini?" Wah, perlu rekomendasi kan? Saudara ya, seperti itu. Akhirnya si anak itu berkata, "Oh ada Pak, ada, saya keluarkan ya suratnya." Waktu dia tarik surat itu saudara dari tasnya, tiba-tiba ada satu barang jatuh dari tasnya. Suaranya cukup keras, pluk begitu. Barangnya cukup berat, kaget sudah. Si manajernya kaget, si anak itu kaget sekaligus malu. "Apa itu?" kata si manajer. "Ini Alkitab Pak." "Loh kamu kok melamar kerja bawa Alkitab untuk apa?" Kemudian si anak ini tersipu-sipu malu menjelaskan, "Pak, sebelum saya pergi ke kota untuk mencari pekerjaan, ibu saya berpesan, bawa Alkitab kemana-mana, lalu baca setiap hari, lakukan itu dimanapun kamu berada. Maka itu yang saya lakukan." "Oh begitu ya." Diterima nggak saudara? Diterima nggak? Wawancaranya dihentikan. Udah gak usah dilanjutkan wawancaranya. Tidak perlu surat rekomendasi. Karena Alkitab yang setiap hari kamu baca dan renungkan, karena manajer orang Kristen ya, itu adalah surat rekomendasi yang lebih baik daripada apapun juga. Terima saudara. Mungkin saudara tidak setuju dengan manajer ini. Kok begitu caranya? Tapi itu yang dipercaya dan itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan begitu diterima saudara-saudara, betul orang yang setiap hari bergaul dengan Tuhan melalui firman Tuhan yang dibaca dari Alkitab. Menunjukkan betul-betul integritasnya, prestasinya dalam pekerjaannya, kejujurannya, dan segera dia kemudian naik tingkat di dalam pekerjaannya. Saudara-saudaraku yang dikasihkan, bagaimana dengan kita? Poin kedua, ya. Sebetulnya saudara-saudara, kalau saya mau berhenti berdasarkan keinginan saya bisa berhenti dengan poin yang kedua ini. Pengennya begitu saudara. Ya poin kedua kan cukup jelas, berhenti aja begitu kan. Bersaksi di tengah gejolak zaman, udah kan selesai begitu kan. Selesai. Tapi saudara, dalam pergumulan saya, ini merupakan khotbah salah satu yang terberat yang saya pernah persiapkan. Bukan isinya, tapi pergulatan hati saya. Pengennya gak nyampein poin ketiga. Tapi konsekuensinya saya kemarin sampai malam tuh jam 12 malam. Sudah selesai semua Mbak, sudah selesai beberapa hari. Masih bergumul, Tuhan kalau bisa jangan sampaikan poin ketiga. Selain agak panjang ya, juga saya gak kepengen. Karena apa? Nanti akan menohok orang.
takut orang kesinggung. Ya kan, poin ketiga. Tapi kalau saya tinggalkan, berhenti di situ, maka ada 3 konsekuensi. Pertama, saya pasti menyesal karena saya tidak taat kepada Tuhan. Yang menggerakkan saya untuk sampaikan poin ketiga. Dalam pergulatan saya yakin kemarin malam Tuhan ingin saya sampaikan poin ketiga. Kalau saya tidak taat setelah selesai khotbah, saya akan menyesal. Menyesal seumur hidup. Yang kedua adalah apa? Membuat khotbah saya ngambang, ngegantung. Ngegantung nggak? Gantung, saudara, nggak mendarat. Yang ketiga, meninggalkan pertanyaan yang tidak terjawab. Pertanyaannya apa? Nanti masuk poin yang ketiga. Saudara, kita akan masuk ke dalam poin ketiga, peran ketiga. Ya. Peran pertama apa, saudara? Persoalan gereja, masalah dari manusia. Peran kedua apa, saudara-saudara? Perlengkapan gereja, anugerah dari Allah. Dan yang ketiga, saudara, poin yang ketiga adalah penerapan aplikasi. The application by the church, saudara. Aplikasi penerapan oleh gereja. Maka kemudian ketiga apa? Setelah gereja tahu saudara sedang menghadapi masalah di dalam dunia. Masalah yang berasal dari manusia. Gereja punya perlengkapan yang ampuh untuk menghadapi masalah itu. Maka saudara, poin yang ketiga dalam penerapan. Gereja di dalam pelayanannya. Gereja manapun termasuk GKI Hosana. Harus melakukan sebuah pelayanan yang searah. Ada masalah, ada anugerah, maka kita bergerak searah. Searah dengan apa, saudara? Searah dengan rencana kekal Tuhan. Searah dengan rencana kekal daripada Allah sendiri. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau kita bicara teologi Alkitab, yang disebut teologi reform, maka kita akan kenal yang paling tertinggi, ini agak susah saudara, teologis ya. Yang paling tertinggi di dalam teologi reform adalah the will of God, kehendak Allah. Tapi kehendak Allah tidak mungkin terwujud kalau Allah tidak punya kedaulatan. Tidak punya kemahakuasaan, kekuatan, kedaulatan Allah. The sovereignty of God. Dan keduanya saudara, Allah punya kehendak. Allah punya kedaulatan untuk mewujudkan kehendaknya. Maka kehendaknya harus diwujud nyatakan, diejawantahkan. Dengan cara apa saudara? Adanya master plan. Rencana kekal Allah untuk mewujudkan kehendak Allah dengan kedaulatan Allah. Rencana kekal Allah. The eternal plan of God. Inilah yang harus dilakukan untuk diwujudkan oleh gereja. Gereja harus ikut serta di dalam dunia ini searah dengan rencana kekal Allah. Apa yang sedang dilakukan oleh Allah hari-hari belakangan ini, saudara? Saya bergumul beberapa tahun ini. Bergumul. Ternyata Tuhan sedang melakukan apa yang disebut sebagai akselerasi. Akselerasi perwujudan rencana kekal yang sudah Dia tetapkan. Allah melakukan akselerasi untuk mewujudkan rencana kekalnya di dalam dunia ini. Maka dunia belum berakhir karena rencana kekalnya belum terwujud. Maka Dia melakukan sebuah akselerasi. Tadi kan eskalasi, saudara. Keberdosaan manusia mengalami eskalasi, peningkatan. Kalau akselerasi apa? Halo? Akselerasi apa? Percepatan. Kenapa sih Allah harus melakukan percepatan? Apa yang terjadi saudara? Apa yang isi daripada rencana kekal Allah? Nah saudara, kita lihat ya ini. Saya jelaskan dikit. Ternyata rencana kekal Tuhan sudah diungkapkan dengan begitu sederhana oleh Tuhan Yesus. Dia itu punya kerinduan untuk apa? Menjangkau, menuntun, memanggil domba-dombanya yang tersebar di seluruh permukaan bumi dari segala bangsa. Bukan cuma bangsa Yahudi. Dia berkata, ada padaku domba-dombaku dari luar kandang, dari orang-orang yang bukan Yahudi, yang harus kupanggil, yang harus kubawa, supaya mereka kemudian datang kepadaku. Dengan panggilan itu datang kepadaku, dan mereka kemudian menjadi satu kawanan, satu umat dengan satu gembala. Itu rencana kekal Tuhan, saudara-saudara. Masih banyak domba-domba Tuhan yang tersebar, yang belum mendengarkan panggilan dari Tuhan Yesus. Panggilan kepada keselamatan, panggilan kepada kebenaran Kristus, panggilan Injil Kristus masih banyak, saudara. Maka Tuhan Yesus belum datang kedua kali. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengapa Tuhan Yesus belum datang kedua kali? Ini pertanyaan yang kalau saya tidak selesaikan tadi menggantung.
Bukankah Tuhan Yesus pada waktu sebelum kenaikannya ke surga, dia berjanji, I am coming very soon. Aku datang segera. Tapi sampai sekarang hampir 2000 tahun. Sesudah perjanjiannya, sesudah janjinya, dia belum datang pula. Apakah Tuhan lalai menepati janjinya? Ketika dia datang kedua kali, maka seluruh kerusakan bumi akan ditiadakan. Bumi ini akan diperbarui. Tidak akan ada lagi dosa. Tidak akan ada lagi kejahatan. Hidup manusia akan menjadi begitu sempurna, indah. Kalau Tuhan Yesus datang kedua kali. Dan itu harapan dari setiap kita. Jangan berharap saudara dunia akan semakin baik. Dunia sekarang. Tidak akan semakin buruk. Hanya jika Tuhan Yesus datang kedua kali. Dia akan memperbarui bumi ini, maka kehidupan yang baru akan terjadi yang bersifat sempurna dan kekal. Pertanyaannya, kenapa Tuhan Yesus yang sudah berjanji hampir 2000 tahun yang lalu belum datang? Saya kenapa hampir katakan? Sudah 2000 tahun yang lalu hampir. Ya, sebab nanti 3 tahun yang akan datang, tahun 2027, itu tepat 2000 tahun sesudah janji kedatangan Tuhan Yesus dikatakan. Kenapa? Waktu Yesus mengatakan itu, naik ke surga usia berapa saudara? 33 tahun. Jadi perhitungan Masehi, tahun Masehi itu kan dihitung berdasarkan hari kelahiran Yesus. Betul kan? Tahun kelahiran, tahun 0. Nah, Kaisar Konstantin ketika menyuruh orang melahirkan tahun Masehi setelah dia bertobat, itu kurang mundur 6 tahun. Kurang mundur 6 tahun. Jadi kalau kurang mundur 6 tahun, maka seharusnya tahun ini tambah 6 tahun. Jadi tahun berapa? 2024 tambah 6, masa nggak bisa ngitung. 2030. Kalau Tuhan Yesus dari kelahirannya tahun 0, ya, ketika dia berjanji tahun 33, maka pas tahun 2033, tahun 2027, tahun kita, ya, itu tepat 2000 tahun. Kenapa belum datang juga? Apakah dia lalai? Tidak. Gereja dan orang-orang Kristen saudara yang menghambat, memperlambat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Itu jelas sekali di dalam Alkitab. Waktu Tuhan Yesus mengatakan janji tentang kedatangannya. Dia berkata apa saudara? Waktu dia mengkhotbahkan tentang akhir zaman. Semua peperangan akan terjadi. Kejahatan akan terjadi. Penganiayaan akan terjadi. Gempa bumi akan terjadi. Bencana alam akan terjadi. Malapetaka akan terjadi. Kelaparan akan terjadi. Tapi itu tidak akan pernah jadi kesudahannya. Jelas. Matius pasal yang ke-24 ayat 14. Semua yang buruk yang terjadi tidak akan menjadi kesudahannya. Apa yang akan menjadi kesudahan? Dunia yang buruk ini. Dikatakan, jika Injil kerajaan itu sudah didengar oleh semua bangsa. Dengan perkataan domba-domba Tuhan yang di luar kandang Tuhan. Sudah dipanggil oleh panggilan Injil. Mereka mendengar. Tuhan Yesus berkata apa? Kalau mereka dengar yang di luar kandang itu. Mereka pasti percaya, pasti mendengarkan, dan mereka akan datang kepadaku. Nah itu saudara, sifat domba Tuhan. Saudara percaya penduduk Indonesia yang domba Tuhan cuma 5%, 2% percaya dari hampir 300 juta? Nah, percaya? Berapa banyak yang sudah menjadi orang Kristen? Berapa persen? Saya tidak percaya saudara kalau cuma 5%. Domba Tuhan memang tidak sebanyak orang yang bukan domba Tuhan. Tapi saya tidak percaya kalau kemudian hanya 5%, 2%. Saya percaya paling sedikit 30%. Berarti apa? Mungkin bisa 100 juta lebih. Kenapa sekarang belum tercapai? Di mana gereja? Maka jika domba-domba Tuhan belum mendengarkan suara panggilan Injil, maka panggilan Injil kepada domba-domba Tuhan itu adalah pemberitaan Injil, pengajaran itu adalah tindakan pastoral penggembalaan yang pertama. Panggil domba yang masih tersebar, tersesat jauh dari Tuhan, datang kepada gembalanya, mendengar suara gembalanya. Nah saudara-saudara, gereja itu abai, lalai, lambat, lelet, menghambat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Maka kita lihat Tuhan punya cara untuk mempercepat apa yang disebut sebagai rencana kekalnya. Dengan cara apa? Melakukan akselerasi. Apa yang terjadi? Apa yang dilakukan oleh Tuhan? Pakai hal yang buruk mendatangkan kebaikan. Pandemi COVID diperbolehkan Tuhan terjadi.
Saudara kalau belajar ilmu teologi yang disebut the providentia Allah, the God's providence, ada apa yang disebut sebagai the concurrence of God. Sesuatu yang terjadi sekalipun buruk bisa terjadi kalau Tuhan perbolehkan. Kalau sesuatu yang buruk bisa terjadi dan Tuhan perbolehkan, maka Tuhan itu occur, terjadi kan, bisa terjadi. Itu Tuhan akan menyertainya, mengendalikannya, mengubah arahnya menjadi kebaikan. Concurrence, saudara. Tuhan akan mendampingi di situ. Together with. Roma pasal 8 ayat 28. Tuhan bisa bekerja dalam hal yang buruk sekalipun. Pandemi COVID ada dua sisi, saudara, terhadap gereja. Yang pertama kita lihat, saudara-saudara, pandemi COVID-19 itu telah melakukan apa yang disebut sebagai di dalam teologi Kristen purification, purifikasi, pemurnian gereja. Gereja dimurnikan. Gereja lokal itu semua dimurnikan, mengalami pemurnian. Dengan cara apa, saudara? Waktu pandemi terjadi harus ada yang disebut sebagai social distancing, tidak bisa ibadah secara on-site. Maka yang kemudian ketika kemudian sudah pulih, mengalami seleksi. Seleksi apa yang disebut sebagai penyaringan. Penyaringan kemudian terjadi pemisahan. Dipisahkan domba dengan kambing. Kambing-kambing dipisahkan dari domba-domba Tuhan. Saudara, maka setelah pandemi selesai, ketika ibadah dipulihkan kembali, diadakan onsite seperti GKI Hosana. Saya dapat informasi. Sekitar 35% jemaatnya hilang. Ya. Puji Tuhan, saudara, masih ada 65%. Rata-rata gereja itu kehilangan jemaat. 20-40%. Hosana ya masih oke lah ya. 35%. Begitu kan? Saudara yang datang setelah pandemi itu masih ibadah onsite itu membuktikan saudara itu domba Tuhan. Domba yang asli. Yang sudah dipisahkan oleh Tuhan. Sudah diseleksi, diseparasi, dimurnikan oleh Tuhan. Kenapa saudara-saudara? Tuhan pakai dua kiasan ya. Kiasan hewan. Domba dan kambing. Itu karakteristiknya beda banget. Kambing itu tidak pernah butuh gembala. Bisa hidup sendiri. Orang yang tidak percaya digambarkan seperti kambing. Tapi orang percaya umat Tuhan digambarkan domba bukan kambing. Ini kiasan. Maka nanti pada waktu saya sebutkan tidak pakai ekor, saudara. Kenapa? Karena manusia. Satu domba, satu kambing. Enggak satu ekor, saudara-saudara. Ya seperti itu kan. Karena manusia itu. Tapi domba, saudara. Domba itu tidak pernah bisa tahan hidup tanpa gembala. Dia tidak akan pernah bisa betah tanpa gembala. Dia selalu ingin berdekat dengan gembala. Tuhan Yesus berkata sendiri, saudara, dalam Injil Yohanes pasal 10. Kemana sang gembala pergi, domba itu akan ikut. Tidak betah lama-lama, tidak pernah bisa bertahan tanpa gembala. Dan mendengarkan suara gembala itu adalah kesukaan, karakteristik, natur, karakter, tabiat, watak daripada domba. Maka saudara-saudara yang datang setelah pandemi kembali ke tempat ini, setelah pandemi paling sedikit membuktikan, menunjukkan saudara domba asli. Ya. Jadi domba asli tidak akan betah saudara-saudara kalaupun masih ada ibadah online. Ya, kalau darurat, saudara sakit, saudara di luar kota, tidak ada gereja, di tempat yang tidak ada gereja, saudara ibadah online, tetapi saudara tidak akan betah. Saudara yakin Tuhan Yesus hadir di tempat ini? Yakin? Yakin? Ya, Tuhan Yesus hadir di tempat ini. Maka domba-dombanya yang berasal dari gereja ini tidak akan tahan kalau jauh dari Tuhan. Selalu datang kepada Tuhan. Domba Tuhan, ya. Jadi saudara-saudara tidak perlu khawatir kalau ada ibadah online, kemudian nanti membuka bagi jemaat kesempatan untuk menyalahgunakan ibadah di rumah aja. Saudara kalau melakukan seperti itu, saudara bukan domba, kambing. Ya, Tuhan pada satu sisi melakukan separasi. Pada sisi yang lain saudara kita lihat. Pandemi COVID ini terhadap gerejanya, ya, terhadap gereja. Pada sisi yang lain, positif dua-duanya, saudara, melakukan akselerasi, percepatan pemberitaan Injil atau saya sebut PKK, ya. Kalau zaman dulu saya PKK itu pada waktu SD, SMP, pendidikan kesejahteraan keluarga, enggak, pemberitaan kebenaran Kristus. Kalau pemberitaan kebenaran Kristus dilakukan dikatakan apa? Ketika orang mendengar,
Maka muncul iman percaya sehingga orang diselamatkan. Itulah domba. PKK itu atau PI itu diakselerasi oleh Tuhan dan hari ini. Caranya gimana sih Tuhan mengakselerasi? Melalui pandemi, gereja sekonservatif apapun, seperti GKIM Hosana dulu tuh konservatif banget. Anti teknologi. Orang lain sudah menggunakan teknologi, masih di situ-situ saja. Saya waktu pandemi itu sempat berpikir bakalan tutup nih. Punah saudara. Karena anti teknologi. Dulu saya ketika masih jadi gembala di sini rindu sekali gereja tuh punya channel YouTube. Rindu. Gak pernah kesampaian pikirannya itu, ini, itu. Pokoknya memang begitu kepada teknologi tuh. Wah, kelihatannya saudara banyak paranoidnya. Saya berkata, waduh pandemi ini. Tidak bisa ibadah onsite. Punah nih GKIM Hosana tutup. Tapi puji Tuhan ternyata enggak buka channel YouTube. Rekan-rekan ada penggembalaan melalui Kompas Iman. Ibadah diupload. Saudara, kemudian kita lihat STUJK. Ya, waktu onsite di BTC. Satu topik pengajaran itu paling banyak antara 40 sampai 20 orang. Yang hadir. Siapapun yang ngajar. Mau kaliber dunia, mau kaliber lokal. Paling banyak antara 20-40 orang. Tapi kemudian waktu pandemi saya juga berpikir ngesan ya. Bahasa Sundana ngesan pasti itu. STUJK. Ternyata enggak, pengurus langsung sigap. Dipaksa oleh keadaan. Dipaksa untuk menggunakan teknologi digital. Menyebarkan, mendistribusikan lebih cepat lagi. Lebih meningkat lagi pemberitaan kebenaran firman Tuhan. Pakai aplikasi Zoom. Saya enggak tahu waktu ditanya Zoom itu apa. Oh ternyata begini, ternyata bisa ya. Yang ikut Zoom sama dengan onsite. 20 sampai 40. Ternyata diupload ke YouTube. Saudara tahu berapa banyak yang ikut di YouTube? Biasanya 20 sampai 40. Yang di YouTube itu ikut kemudian menjadi viewer. Yang ikut pengajaran 200 sampai 400 bahkan sempat 2000. Berapa kali lipat? 1000%. 1000%. 10 kali lipat. 1000%. Saudara minggu lalu ya ini gereja klasik kan. Minggu lalu saya itu tidak ada khotbah. Saya ajak istri saya kebaktian di sebuah gereja kontemporer yang sangat menggunakan teknologi. Ya. Oke, saya datang ke sana. Kemudian yang khotbah itu pendeta perempuan, masih muda. Dia berkata begini, teknologi itu pada satu sisi bersifat dangerous. Be careful, hati-hati, ada bahayanya. Teknologi itu sebetulnya kebenaran dari Tuhan sendiri. Semua kebenaran ilmu, sains itu berasal dari Tuhan. Karena di dalam teologi Kristen, all truth are God's truth. Semua kebenaran, kalau itu betul kebenaran, berasal dari sumbernya satu, Allah. Allah sang kebenaran itu. Termasuk kebenaran teknologi. Jadi sifatnya netral. Sifatnya netral, tidak jahat. Tapi iblis si jahat menggunakan duluan karena gereja lalai. Sekarang menggunakan teknologi menghancurkan hidup manusia. Contohnya judi online. Zaman dulu saudara-saudara kalau orang mau judi, susah kan? Pergi ke tempat judi harus beli koin berapa. Sekarang dengan 2 jari saudara bisa dirusak oleh judol. Iblis menggunakan teknologi merusak. Tapi Allah berdaulat. Tuhan berdaulat, Tuhan berkuasa, pakai yang sekalipun buruk mendatangkan kebaikan. Apalagi yang berasal dari dirinya, saudara. Melakukan akselerasi dan eskalasi PKK, pemberitaan kebenaran Kristus. Saudara, pendeta itu berkata begini, teknologi itu pada satu sisi dangerous ya, maka be careful. Tapi juga useful bagi gereja, sangat bermanfaat, berguna. Lalu kemudian dia cerita, ada program di gerejanya yaitu doa pagi secara live streaming. Doa pagi, kebaktian doa pagi live streaming. Dia buka channelnya. Sebelum pandemi onsite. Yang datang ya cuma yang datang aja di dalam gedung. Ketika di live streaming apa yang terjadi saudara-saudara? Di luar dugaan jangkauannya. Yang ikut itu sampai Indonesia paling timur. Pulau paling timur. Ternyata ikut di live streamingnya itu saudara, di live chatnya. Kami dari Indonesia paling timur. Terima kasih Bu, sudah jadi berkat. Tapi bukan cuma di dalam negeri saudara. Sampai di satu negara di Eropa, daratan Eropa paling barat. Ternyata ikut bergabung juga.
Saudara, ini waktu onsite mungkin dilakukan nggak? Mungkin nggak? Tidak, bukan cuma itu saudara-saudara. Bahkan banyak sekali kalau kita melihat di dalam channel YouTube saudara. Orang-orang di luar sana. Dari keluarga yang begitu tertutup. Keluarga yang keras, masyarakat yang tertutup. Kalau kita menginjili ke sana. Resikonya bukan hanya biaya besar. Jaraknya sangat jauh. Bisa resiko kehilangan nyawa. Beresiko. Tapi sekarang saudara-saudara. Dengan upload dan unggahan berita khotbah daripada gereja-gereja bisa jangkau sampai ke kamar-kamar mereka. Mereka dijamah oleh Injil, diubahkan oleh Injil hidupnya. Luar biasa, Tuhan sudah melakukan akselerasi pemberitaan Injil. Maka poin yang berikutnya sudah terakhir ya. Maka gereja ya GKIM Hosana termasuk tidak boleh melakukan privatisasi. Tuhan sedang bergerak untuk melakukan percepatan. Membuka berita Injil itu menjangkau bahkan orang-orang yang secara fisik sulit dijangkau. Sekarang bisa dijangkau. Mereduksi resiko, mereduksi biaya. Melampaui tempat, jarak dan waktu. Bisa dijangkau dengan Injil. Maka saudara-saudara jangan kemudian diprivatisasi. Saya berpesan saudara kepada hamba Tuhan di tempat ini ya. Kalau yang diupload khotbah-khotbah bukan hanya di kebaktian umum. Tapi juga kebaktian remaja, khotbah yang bagus, ya kan? Di kebaktian-kebaktian komisi khotbah yang bagus, itu diupload semuanya. Tuhan bisa pakai khotbahnya Billy Graham, orangnya sudah nggak ada. Saya bisa mendapatkan berkat daripadanya sekarang. Ya kan, waktu hidup saudara-saudara saya tidak pernah dengar khotbah Billy Graham, sudah mati saya dengar khotbah Billy Graham luar biasa. Waktu hidup saudara saya tidak pernah mendengarkan pengajaran dari R.C. Sproul, Robert Charles Sproul. Orangnya sudah meninggal saudara, tapi pengajarannya luar biasa, saya bisa dengar. Jangkauannya melampaui, melintasi waktu bahkan hidup orang yang mengajarkannya. Sifatnya bersifat limitless, tidak terbatas. Maka gereja tidak boleh melakukan privatisasi dalam pengertian apa saudara-saudara. Nanti berita Injil, khotbah hanya untuk yang datang aja. Tutup semua channel. Takut. Ada pendeta yang takut begitu saudara. Kemarin saya baca di berita saudara. Pendeta itu pada waktu pandemi masih berlangsung ketakutan. Ditutupnya semua channel. Di-onsite kan, dipaksakan. Kenapa? Alasannya. Membuat saya tepok jidat saudara. Takut nanti khotbah diedit. Saudara, memang khotbah itu jangan sampai menyinggung orang lain, agama lain, bicara politik. Bicarakan kebenaran Kristus, sampaikan kebenaran Kristus. Kenapa masih takut diedit? Kalau saya punya rekan kerja seperti itu, saya berkata, berhenti aja jadi pendeta, gak usah khotbah. Ingat Tuhan Yesus berkata apa? Matius pasal 10 ayat 33. Barang siapa malu mengakui aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya dan malu mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Saudara takut gak? Jangan lakukan privatisasi. Tapi lakukan apa saudara? Distribusi. Sudah diupload khotbah-khotbah, ibadah bahkan lengkap ibadahnya saudara-saudara. Lengkap. Lalu distribusikan, berdayakan jemaat. Saya melihat jemaat GKIM Hosana di berbagai provinsi di Indonesia. Betul gak? Ada Indonesia yang timur, barat. Jangan saudara, Injil itu diprivatisasi untuk diri saudara sendiri. Gereja enggak, saudara. Puji Tuhan dapat berkat nih dari gereja. Ya khotbah udah untuk saya sendiri. Saudara, punya orang tua di tempat asalmu yang bisa tidak terjangkau oleh biaya gereja dan lain sebagainya. Saudara, tinggal dengan jari. Share, distribusikan. Maka saudara bersaksi di tengah dunia yang bergejolak ini dengan cara itu. Kalau dulu saudara melakukan penginjilan, resikonya besar. Paling sedikit ditampar ataupun ditolak. Tapi sekarang, saudara bisa jangkau orang-orang yang tidak terjangkau dengan apa? Distribusi berita Injil. Bahkan saya rindukan ya, GKIM Hosana saya ngelihat masih lumayan ya, not bad lah. Khotbahnya masih diupload. Tapi saya mengatakan not bad, kenapa? Bukan not excellent, not enough. Ya tidak cukup, kenapa? Kalau yang excellent tuh seluruh ibadah itu adalah disebut refleksi Injil. Khotbah itu adalah center pusat Injil. Ringkasan Injil. Injil yang ringkas. Tetapi seluruh
Ibadah, rangkaian ibadah itu refleksi Injil. The reflection of the gospel. Cermin Injil. Saudara nggak percaya ini? Ya, coba nanti setelah kebaktian, jangan sekarang. Buka googling ya, buka Google saudara. Tanyakan pakai bahasa Inggris atau pakai bahasa Indonesia. Apakah ibadah Kristen adalah cermin Injil? Akan dijawab. Yes, of course. Lalu diberikan alasannya, penjelasannya seperti sebuah naskah khotbah sangat teologis. Itu AI, kecerdasan buatan. Lebih injili, saudara, lebih tahu Injil. Masa saudara kalah? Nah, pada akhirnya saudara-saudara, nanti di GKM Hosana pada bulan Desember ada satu program. Tadi dititipkan pesan kepada saya untuk dikhotbahkan. Batu jiwa programnya. Bawa satu jiwa. Ya, saudara, terbaiknya adalah ajak ya, datang ibadah onsite. Tapi kalaupun nggak bisa, nanti khotbahnya, kebaktiannya, saudara share, distribusi. Jangan privatisasi saudara-saudara. Dosa. Ketika saudara memprivatisasi berita kebenaran firman Tuhan, ibadah Kristen yang adalah cermin Injil, saudara sedang melakukan pelayanan berlawanan arah dengan rencana kekal Tuhan. Bagaimana dengan kita sekalian? Biar kebenaran firman Tuhan boleh jadi berkat bagi kita sekalian, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu sangat terbatas di dalam segala hal. Tetapi biarlah kebenaran firman Tuhan yang Kau sudah titipkan itu boleh menjadi berkat bagi kami sekalian. Tuhan, dengar doa kami. Terpujilah nama-Mu, berkati jemaat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.